Siapa yang sampai saat ini menikmati liburan akhir pekan dengan menonton serial film animasi? Film animasi atau biasa kita kenal dengan sebutan film kartun terdiri dari banyak gambar yang memiliki kesinambungan gerak, kemudian disatukan dan menghasilkan sebuah film. Dalam film animasi, biasanya memiliki cerita yang sangat lucu dan menarik sehingga sangat cocok menjadi tontonan di akhir pekan dikarenakan genre yang dibawakan dalam sebuah film animasi biasanya selalu menghibur para penontonnya. Namun, di balik kelucuan dan suksesnya film animasi, ada beberapa film animasi yang memiliki masa lalu yang kelam. Lantas, bagaimana bisa film animasi yang menghibur dan lucu ini memiliki masa lalu yang kelam? Berikut merupakan 5 film animasi dengan masa lalu kelam yang telah tim Dunia Maya rangkum. Today, I'm not going to tell you guys a story. Film animasi Masha and the Bear. Siapa yang menyangka jika film animasi yang menyoroti kisah lucu seorang gadis berumur 3 tahun ini yang berjudul Masha and the Bear memiliki masa lalu yang kelam. Film ini sendiri sering tayang di salah satu stasiun televisi Indonesia yang diproduksi oleh Animacord Studios yang berasal dari Rusia. Di balik kelucuannya, terdapat sebuah rumor kisah kelam pada film ini. Dalam pembuatannya, film animasi Masha and the Bear sengaja dibuat untuk mengenang karakter utamanya di film ini, yaitu Masha, yang meninggal secara tragis. Kejadian naas tersebut bermula ketika Masha yang saat itu pergi bersama kedua orang tuanya untuk menghadiri sebuah acara sirkus. Namun pada saat berlangsungnya acara sirkus tersebut, kedua orang tua Masha terlalu menikmati acara tersebut sehingga lalai dalam mengawasi Masha yang merupakan anak mereka sendiri. Akibat kelalaian tersebut, Masha yang menyukai beruang tidak sengaja menghampiri dan masuk ke dalam kandang beruang. Tragisnya, beruang tersebut menganggap Masha sebagai santapan. Akibatnya, Masha meninggal di tempat kejadian. Setelah kejadian tersebut, kedua orang tua Masha pun depresi berat akibat kelalaiannya dan memilih untuk bunuh diri. Bear, where have you been? Everything is ready already. Cara-cara-cara-ra, caram, taram, tam, tam. Film animasi Crayon Shinchan. Film animasi ini merupakan serial manga atau anime karya Yoshito Usui. Film animasi Shinchan tentunya banyak dikenal oleh penonton di Indonesia. Bagaimana tidak, film ini telah tayang pada tahun 90-an di televisi swasta. Diceritakan bahwa sang ibu kehilangan anaknya yang berumur 5 tahun yang saat itu Shinosuke sedang berjalan-jalan bersama adiknya. Lalu sang adik yang saat itu bermain di jalanan hampir tertabrak mobil. Sang kakak yaitu Shinosuke dengan sigap menyelamatkan adiknya. Namun naasnya, akibat mobil yang melaju terlalu cepat mengharuskan Shinosuke dan adiknya merenggang nyawa pada insiden tersebut. Kedua orang tua Shinosuke yang sedih akibat kematian anaknya menemukan sebuah krayon sang anak di mobil. Akibat dari insiden yang menimpa anaknya, sang ibu mengalami depresi dan merindukan anaknya. Sehingga muncul imajinasi yang ia ceritakan jika anaknya masih hidup. Imajinasi ini yang menjadi cerita pada film animasi Shinchan yang nakal, lucu, konyol, dan juga genit. Film animasi Mickey Mouse.
film animasi yang sangat diminati oleh anak-anak bahkan dewasa. Bahkan Mickey menjadi ikon yang inspirasional bagi jutaan penggemar yang ada di seluruh dunia. Bagaimana tidak, film kartun ini telah berhasil dibuat sebanyak 121 judul film. Selain itu, Mickey merupakan tokoh kartun pertama yang berhasil mendapatkan penghargaan Hollywood Walk of Fame. Namun, di balik kepopulerannya saat ini, terdapat kisah-kisah seram di balik film animasi ini. Walt Disney yang memiliki kisah panjang di balik kesuksesannya saat ini dengan salah satu masterpiece-nya yaitu Mickey Mouse yang berangkat dari nama Mortimer pada awalnya. Namun, siapa sangka di balik terciptanya karakter ini merupakan buah tangan dari Ub Earth Iwerks atau biasa dikenal Ub Iwerks. Semenjak aktif bergabung dengan Walt Disney, Ub sudah mulai memikirkan tentang karakter Mickey ini. Dan siapa sangka, karakter Mickey berhasil memikat publik lewat tayangan animasi Mickey Mouse yang rilis tanpa suara saat itu. Namun, pada saat minggu pertama Ub Iwerks bekerja, ia ditekan cukup berat oleh pihak Disney. Saat itu, Ub Iwerks harus membuat 600 sampai 700 frame per hari beserta harus menemukan ide tentang sinkronisasi suara untuk film animasinya. Tekanan tersebut yang membuat Ub memilih untuk keluar dari Walt Disney dan merintis usahanya sendiri yaitu Iwerks Studio. Namun perusahaannya tersebut tidak berjalan lancar dan kalah bersaing melawan film animasi ciptaannya sendiri yang terlanjur diklaim oleh Walt Disney. Tak hanya itu, kisah kelam lainnya datang dari sebuah teori konspirasi pada awal kemunculannya film animasi Mickey Mouse ini, di mana pada saat itu film Mickey Mouse dituding sebagai population control. Film ini dirilis setahun sebelum peristiwa The Great Depression atau depresi besar. Peristiwa tersebut mengakibatkan lonjakan penurunan tingkat ekonomi di seluruh dunia. Pada saat itu, banyak adegan bunuh diri yang diperlihatkan dalam beberapa episode di film Mickey Mouse. Setelah penayangan episode tersebut, tingkat bunuh diri di dunia meningkat secara drastis. Dari kejadian itu, banyak yang menduga episode tersebut dibuat sengaja untuk mengurangi populasi manusia. Dengan begitu, ekonomi suatu negara bisa kembali membaik. Hello, Kitty. Welcome to Small Gift Big Smile. Hi, my name Film animasi Hello Kitty. Selanjutnya, film animasi ini merupakan film yang dikenal dengan karakternya sebagai kucing putih yang lucu. Yap, Hello Kitty. Karakter ini berasal dari negeri Sakura yang lahir pada 1 November 1974 dengan nama Kitty White yang memiliki tinggi setara 3 buah apel. Kemudian, film animasi Hello Kitty pertama kali diterbitkan pada tahun 1981 yang berjudul Kitty and Mimi's New Umbrella. Dengan populernya karakter ini, Hello Kitty tidak hanya dibuat dalam sebuah film animasi, melainkan beberapa merchandise dan juga permainan elektronik yang diterbitkan di Amerika Serikat serta Jepang. Dengan kesuksesannya, Hello Kitty menjadi ikon anime yang lucu dan banyak disukai seperti Mickey Mouse. Namun, karakter film ini memiliki kisah kelam yang cukup mengerikan. Berbanding terbalik dengan penampilannya yang lucu, menurut kisah tersebut, Hello Kitty dibuat pertama kali oleh seorang ibu yang membuat perusahaan mainan berasal dari Cina. Bukan tanpa alasan, ibu ini sengaja membuat karakter Hello Kitty untuk memberikan imbalan kepada iblis.
Mengapa demikian? Disebutkan bahwa anak dari ibu ini memiliki penyakit kanker mulut yang sulit untuk disembuhkan. Berbagai cara dicoba untuk menyembuhkan sang anak, namun tidak membuahkan hasil. Sehingga ibu ini bersekutu dengan iblis untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi iblis meminta sebuah imbalan, yaitu sebuah karakter atau tokoh iblis namun dapat diterima dan disukai oleh banyak orang. Persekutuannya tersebut, karakter yang dibuat diberi nama Hello Kitty. Dalam bahasa Cina sendiri, Kitty memiliki arti yaitu iblis. Dan tokoh Hello Kitty yang terlihat tidak mempunyai mulut sebagai sebuah bentuk yang menggambarkan kondisi dari sang anak yang mengidap penyakit kanker mulut. Surprise! I know it's late, but I was waiting for the lacquer to dry. Wow, you painted it pink? I love it. But I don't have anything for you. Film animasi SpongeBob SquarePants. Film animasi ini mengawali debutnya pada 1 Mei 1999 di Amerika Serikat. Film atau serial animasi yang diciptakan oleh Stephen Hillenburg ini dipopulerkan melalui salah satu jaringan televisi. Selain itu, Stephen Hillenburg seorang yang ahli dalam biologi laut. Di Indonesia sendiri, SpongeBob SquarePants banyak diminati, berlatar di laut, lebih tepatnya Samudra Pasifik. SpongeBob SquarePants sukses menampilkan keragaman bawah laut dengan karakter dan cerita lucu yang mempunyai kota fiksi yaitu Bikini Bottom. Dengan karakter utamanya yaitu SpongeBob yang merupakan sebuah spons berwarna kuning. Film animasi ini pun menjadi film berbudget rendah pertama yang menjadi sangat populer setelah penayangannya. Film animasi SpongeBob SquarePants memiliki sejumlah kisah kelam di balik cerita yang menghiburnya. Dalam kisah kelamnya, Bikini Bottom merupakan adaptasi dari sebuah tempat di Samudra Pasifik yang bernama Bikini Atoll. Tempat tersebut awalnya merupakan tempat yang indah dan diibaratkan sebagai pulau surga di Samudra Pasifik. Namun pada tahun 1946, semua penduduk pulau tersebut diusir dikarenakan tempat tersebut dijadikan sebagai tempat untuk pengujian bom atom milik Amerika Serikat. Terhitung sebanyak 23 senjata nuklir dijatuhkan di sana. Dampak dari peristiwa tersebut membuat Pulau Bikini Atoll tidak lagi aman untuk dihuni karena tingkat radiasinya yang sangat tinggi. Berbagai karakter dan latar tempat dalam film animasi SpongeBob SquarePants dipercayai merupakan sebuah bentuk visual yang memperlihatkan dampak kerusakan yang disebabkan oleh pengujian bom nuklir ini. What is this? Local train approaching station. Itulah tadi beberapa film animasi yang mempunyai kisah kelam yang telah tim Dunia Maya rangkum. Tetap saksikan channel Dunia Maya untuk mengetahui berbagai info menarik di dunia ini. Hurry up, Scooter, before the doors close! It's the last train of the night! Do you have a left-go guard? I got it! Come on, Squidward!